Mohon nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi wajib. Talabul ilm kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh. Dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat. Ini itu. Lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan, anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh. Baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah, itu juga mendengarkan, jadi mereka sambil kerja mereka dengar manfaat ilmu, harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya, karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh atau teman-teman dai yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Sekali lagi, dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin. Kan tadi sudah pengajian Ustadz. Ndak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dangdut gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Apabila kita masuk atau mengikuti suatu majelis, namun dalam pembahasannya menyinggung dan menyakiti intelijensi atau perasaan dari si penimba ilmu, bagaimana adabnya? Tergantung ya, antum juga jangan terlalu sensitif kan itu. Jangan ustadznya lagi bahas masalah riba, wah ini ustadz nyorotin saya nih, padahal tidak dikenal, antum tidak dikenal. Jangan sampai tadi tersinggung nih gara-gara saya bahas riba nih. Antum jangan terlalu sensitif gitu kan. Ada di pengajian orang baru cerai, ustadznya belum bicara masalah cerai itu begini, wah ini ustadz tahu saya. Dari mana gini, nggak ada yang ngerti. Kan gitu. Ini jangan sensitif. Kalau memang dia sengaja, insya Allah setahu saya kalau dai itu mengikuti sunnah Nabi nggak mungkin. Saya rasa jauh, kecuali dia bukan penuntut ilmu ya. Dia tahu ada yang hadir lalu disinggung-singgung, itu nggak mungkin. Nabi SAW, kami ini tahu adabnya kalau sedang menegur seseorang. Nabi SAW ajarkan kepada kami, kiai kami, guru kami Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya beliau kalau mau menegur orang tidak menyebutkan nama, cuma mengatakan kenapa ya ada orang seperti ini. Tapi Nabi pernah menyinggung dalam majelis tuh, karena pernah ada pengumpul zakatnya Nabi SAW, ada namanya seorang sahabat, tapi Nabi, dan dia bilang kebetulan habis ngumpul zakat, dia datang ke Masjid Nabawi, lalu dia bilang, nih zakat kalian yang sudah saya kumpulin, ini bagian saya nih. Artinya ini saya dapat nih dikasih orang. Lalu Nabi SAW naik langsung ke mimbar. Orang itu masih duduk di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat, dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau memang betul dia punya bagian,
semestinya dia tidak usah bertugas mengumpulin zakat. Duduk di rumahnya zakatnya akan datang kok. Ya, artinya tidak boleh perbuatan seperti ini gitu kan. Tidak ada ceritanya mau terima bayaran gara-gara ngumpulin zakat, lalu dipisahin dari uang yang tadinya berkumpul, itu nggak mungkin. Hanya memunculkan kecurigaan dan segalanya gitu. Jadi di sini Nabi SAW ajarin, boleh menyinggung tapi tidak menyebutkan nama gitu kan. Tapi insya Allah setahu saya ya umumnya kalau ada pertanyaan atau ada antum hadir majelismu jangan terlalu sensitif. Insya Allah tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung, untuk menyakiti. Kalau betul-betul Ustadz itu tuh selalu kalau antum hadir taunya nyinggung si fulan, apalagi nyebut namanya orang, saya sarankan jangan hadir. Udah ganti ustadznya udah. Nggak perlu, karena akan bermasalah, akan ada masalah, akan muskilah di situ nanti. Karena dia akan terus-menerus menjadikan itu sebagai perilakunya. Ada memang sebagian orang begitu, subhanallah. Mungkin tidak bertakwa sama Allah, dia sering anggap itu nggak apa-apa, sering selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan ini konsepnya tidak benar. Allahu a'lam. Menurut saya ini lebih baik jangan ada lah, ya jangan ada. Termasuk juga sekalian saya ingatkan teman-teman kalau hadir di sebuah majelis, yang majelis itu dari awal pertemuan sampai akhir mungkin ilmunya cuma 10%, sisanya cuma nyala-nyalain orang. Seperti sekarang ada istilah tahdzir. Ingat-ingatin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, sesat, ini sesat. Ya akhi, daripada ente bilang ini sesat, lebih baik ingatin umat tuh, kukunya masih panjang yang hadir tuh. Mungkin dia masih belum betul wudunya, mungkin masih belum betul sholatnya. Sibukkan mereka muslim ini dengan ibadah, maka secara otomatis dia akan nanti tinggalkan yang buruk gitu kan. Itu lebih baik. Allahu a'lam.